Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, puji Tuhan. Nah, sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, kita harus mengawalinya dengan doa. Oleh sebab itu, Ibu minta salah seorang siswa untuk memimpin kita dengan doa. Atas nama siswa Vera Yakobo Bonat. Mari kita sama-sama melihat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menuntun kami dalam rumah kami masing-masing hingga kami boleh tiba di sekolah ini dengan selamat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai dengan kegiatan belajar mengajar kami, tetapi sebelumnya kami mohon kepadamu, curahkanlah roh hikmat dan akal budi agar apa yang diberikan oleh Bapa dan Ibu bisa kami pahami dengan baik. Inilah doa dan permohonan kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Ya, jadi Ibu mau cek kehadiran dulu. Semua hadir? Hadir. Baik. Nah, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita, Ibu mau menyampaikan beberapa kesepakatan kelas. Yang pertama, dalam pembelajaran kita saat ini tidak boleh ada siswa yang mengganggu teman, terus tidak ada yang keluar masuk dari ruangan. Bisa? Bisa. Ya, terima kasih. Nah, itu Ibu minta semua berdiri. Ya, kita menyanyikan sebuah lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, baik anak-anak. Ibu mau bertanya, apakah pelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan lalu? Ada yang masih ingat kok? Ada yang masih ingat? Ya, coba. Pembiasaan melestarikan sumber daya tanah. Ya, sumber daya tanah. Ya, apa itu fungsi dari tanah? Ya, jadi fungsi dari tanah itu untuk bisa bercocok tanah. Bercocok tanah. Nah, hari ini juga kita akan belajar tentang periodisasi masa praaksara secara arkeologis. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa itu masa praaksara? Ya, berdiri dan jawab. Sama di mana manusia belum mengenal tulis. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu. Jadi, zaman praaksara itu di mana suatu zaman yang manusia waktu itu belum mengenal Tulisan. belum mengenal tulisan. Pada waktu itu juga manusia itu mereka masih tinggalnya berpindah-pindah. Tempat hidup mereka itu berpindah-pindah. Dan makanan mereka itu masih bergantung pada alam. Ya, jadi dari itu materi kita hari ini tentang periodisasi masa praaksara secara arkeologis. Dan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu
Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis alat dan fungsi yang digunakan oleh manusia pada zaman praaksara. Yang kedua, tentang peserta didik dapat memaparkan hasil analisis melalui presentasi singkat yang dibuat dalam bentuk majalah dinding yang dikerja secara berkelompok. Nah, dari itu untuk kita mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kita bentuk kelompok. Ayo, kita duduk dalam bentuk kelompok. Ibu minta kita bentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Ya, jadi kita akan mengamati sebuah video yang Ibu tayangkan dan Ibu minta semua menghadap ke depan layar fokus. Lagi di channel YouTube Kelas IPS, ilmu sosial untuk hidup bersosial. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa negara, bahasa, dan baiklah, seperti biasa, bila ada video akan diberikan sesuatu videonya soal dan alat bebas dan alat syuting merupakan. Baik anak-anak, semua sudah mengamati video tadi? Sudah. Nah, dari pengamatan kalian mengenai video periodisasi masa praaksara secara arkeologis itu, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ya, silakan Risma. Peralatan yang digunakan pada zaman batu tersebut dari apa? Ya, peralatan yang digunakan manusia purba pada zaman batu itu dibuat dari apa? Ada yang bisa jawab? Ada. Ya, silakan mencoba. Peralatan yang digunakan manusia pada zaman batu tua terbuat dari batu. Ya, jadi peralatan yang digunakan pada zaman batu itu semuanya terbuat dari batu. Ya, terbuat dari batu. Ya, jadi sekarang kita lihat materi periodisasi atau yang disebut dengan pembabakan. Pembabakan zaman praaksara yang didasarkan pada hasil temuan benda-benda purbakala peninggalan manusia yang hidup pada masa praaksara. Kita di Indonesia itu hanya zaman tembaga dengan zaman besi. Nah, dari itu Ibu akan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok.
Ya, jadi LKPD yang ibu bagikan itu di situ disuruh kalian di situ sebutkan periodisasi masa praksara menurut arkeologis dan peralatan beserta fungsinya yang kita kerjakan dengan diskusi kelompok dan tabel yang sudah ibu siapkan pada LKPD itu. Di situ ibu minta tiap kelompok itu pilih salah satu pilih salah satu sama. Contoh kelompok 1 ini pilih saman paleolitik, paleolitikum, saman mesolitikum, saman neolitikum, dan juga saman megalitikum, dan juga saman logam. Ya, jadi silakan kerja sudah. Ya, semua perhatikan sini. Dia punya cara kerjanya seperti ini. Di sini di karton ini kita tulis nama kelompok, terus samannya saman apa? Tulis di bagian atas. Terus lagi ada 3 kolom, yaitu kolom yang pertama itu nama peralatan atau benda peninggalan dari saman yang kalian pilih. Terus kemudian gambar dari nama benda itu. Terus kolom yang ketiga itu fungsi dari benda tersebut. Bisa? Bisa. Ya. Ada yang masih bingung? Kalau ada yang masih bingung silakan bertanya. Semua sudah jelas? Sudah. Semua jelas? Jelas. Ya. Silakan kerja sudah. Ya, jadi baik anak-anak, waktu kerja kita untuk LKPD itu waktunya 30 menit. Mulai dari sekarang.
Ya baik, kita akan mulai presentasi dan kita mulai dari kelompok 1, kelompok Paleolitikum. Silakan maju. Mengharap teman semua. Baik, kami akan Ayo silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami dari kelompok 1 Paleolitikum, kami akan presentasi hasil kami. Yang pertama, kakak bebas. Ini ada gambarnya. Fungsinya memotong kayu. Yang kedua, merimas kayu. Yang ketiga, memecah tulang. Yang keempat, sebagai senjata. Dan yang kelima, tapak genggam. Ini gambarnya dan ini adalah fungsinya. Fungsi yang pertama, alat pemotong kayu. Yang kedua, sebagai senjata. Dan yang ketiga, memiliki gerakan kuat. Dan yang ketiga, lapis. Ini ada gambarnya. Fungsinya memotong ragi, membebas kemudian, dan menyusun hewan buas. Dan yang keempat, alat tolong yang binatang. Ini ada gambarnya. Fungsinya yang pertama menghaluskan kulit binatang, yang kedua mengorek kulit dan berlari yang duri dalam tanah. Baik, ini adalah hasil kami. Ya, berikan tepuk tangan untuk mungkin ada tanggapan dari teman-teman kelompok lain. Semua pas atau masih ada tanggapan? Pak. Tidak ada tanggapan? Ya. Jadi baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan silakan kembali duduk di tempat. Berikan tepuk tangan untuk yang berikut. Beri kesempatan untuk kelompok 4, Saman Megalitikum. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja kami tentang Saman Megalitikum. Tetapi sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Baik, nama saya Yakob Bonar. Baik, nama saya Saya ada Baik,
untuk sesembahan. Yang ketiga adalah sarkofagus. Ini adalah contoh gambarnya. Fungsinya adalah menyimpan mayat atau biasa disebut dengan peti mati. Yang keempat adalah waruga. Ini adalah contoh gambarnya. Fungsinya adalah peti mati. Baik, mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan kepada kami. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Semua tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada kelompok empat. Ya, berikan tepuk tangan. Sudah mempresentasikan hasil diskusi dari majalah dinding yang sudah dibuat oleh anak-anak, dan sekarang Ibu minta keluar setiap kelompok keluar dan tempelkan di papan tulis. Silakan dari kelompok Paleolitikum. Yang berikut kelompok Mesolitikum. Silakan. Baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi atau tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi dari awal kalian kerja LKPD sampai dengan selesainya kerja majalah dinding yang kalian buat, semuanya bagus. Dan Ibu harap ke depannya buat yang lebih baik lagi. Jadi untuk materi kita hari ini tentang periodisasi masa praksara secara arkeologis, di mana para ahli membagi zaman praksara itu menjadi dua zaman. Ya, dua zaman itu zaman batu dengan zaman logam. Zaman batu dengan zaman logam. Zaman batu itu dibagi lagi menjadi 4, yaitu zaman apa? Ya, Paleolitikum. Zaman kedua apa lagi? Mesolitikum. Yang ketiga? Neolitikum. Yang keempat? Ya, Megalitikum. Dan zaman logam itu ada 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dengan zaman besi. Ya, zaman besi. Nah, setiap zaman itu sudah ada dia punya benda-benda peninggalannya tersendiri, beserta dia punya fungsi masing-masing. Seperti yang tadi Ibu kasih kalian kerja melalui LKPD tersebut. Nah, dari tadi semua itu kira-kira ada yang belum paham atau semua sudah paham? Sudah. Ya, semua sudah mengerti? Sudah. Semua sudah mengerti tentang benda-benda peninggalan dan juga fungsinya. Ya, kalau begitu Ibu akan memberikan PR atau tugas rumah. Silakan tulis di buku kalian masing-masing. Soalnya tuliskan nama-nama benda, tuliskan nama-nama benda yang terbuat dari besi.
tuliskan nama-nama benda yang terbuat dari besi yang ada pada tempat tinggal kalian. Tuliskan nama-nama benda yang terbuat dari besi yang terdapat pada tempat tinggal kalian. Sudah? Ya, jadi materi kita untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang leluhur bangsa Indonesia. Materi kita untuk pertemuan berikut itu tentang leluhur bangsa Indonesia. Jadi pulang kalian baca di buku atau di internet mengenai materi tersebut. Ya, jadi Ibu minta terima kasih atas partisipasi kalian untuk pembelajaran kita hari ini dan kembali sudah pada tempat duduk masing-masing. Dan kita akan menutupi kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu minta salah seorang siswa untuk memimpin kita dalam doa. Atas nama Dempsey. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang terhormat. Kami bersyukur atas cinta dan kasih-Mu yang menjelaskan kehidupan dari awal dari kami yang sakit. Tuhan, sekarang kami bersyukur karena kami sedang melewatinya dengan aman dan damai. Semoga doa dari kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih. Ya, silakan keluar. Baik, terima kasih. Materi kita hari ini cukup sampai di sini dan kita akan bertemu pada pertemuan berikut lagi. Terima kasih.